Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gizi Terkini. Penting untuk diketahui bahwa vaksin COVID-19 yang telah mendapatkan izin dari BPOM terbukti efektif tanpa persiapan nutrisi khusus. Tetapi, ada beberapa strategi makan untuk mendukung kebutuhan tubuh Anda, baik sebelum maupun sesudah disuntik vaksin COVID-19. Berikut ini beberapa strategi makan sebelum dan sesudah vaksinasi COVID-19 berdasarkan saran ahli gizi. Yang pertama, hindari alkohol sebelum dan sesudah vaksinasi. Sementara beberapa orang memiliki sedikit atau tidak ada efek samping setelah vaksin COVID-19. Yang lainnya mungkin mengalami kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, menggigil, demam, dan mual sebagaimana dikutip dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Oleh karena itu, konsumsi alkohol ringan pun dapat memicu dehidrasi yang dapat memperparah efek samping pasca vaksin. Sehingga sebaliknya, Anda tidak mengkonsumsi alkohol beberapa waktu sebelum dan sesudah vaksinasi. Terlebih, jika Anda mengalami dehidrasi atau sedikit mabuk, mungkin sulit untuk membedakan antara reaksi tubuh Anda terhadap alkohol versus setelah dilaksanakannya vaksinasi. Minum alkohol juga terbukti menekan sistem kekebalan, sebagaimana studi yang diterbitkan dalam jurnal Alcohol Research. Peneliti menemukan ada hubungan antara asupan alkohol yang berlebihan dan respon kekebalan yang melemah. Dan meskipun alkohol dapat membantu Anda tertidur lebih cepat, alkohol memicu lebih banyak gangguan tidur dan mengganggu kualitas dan durasi tidur secara keseluruhan. Penggangguan lain dari fungsi kekebalan yang optimal. Yang kedua, yaitu perbanyak asupan serat. Istirahat yang cukup membantu sistem kekebalan Anda bekerja secara maksimal. Sebagaimana studi yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Sleep Medicine menemukan bahwa makan yang terlalu sedikit serat, misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, dan terlalu banyak mengkonsumsi lemak jenuh dan gula seperti daging berlemak, produk susu, dan permen dapat lebih banyak gangguan tidur. Sebaliknya, asupan serat yang lebih tinggi membuat Anda tidur lebih nyenyak. Dalam studi tersebut, relawan tertidur lebih cepat setelah mengonsumsi makanan yang disediakan oleh ahli diet dibandingkan dengan mereka yang memilih makanannya sendiri. Adapun, jika Anda membutuhkan cemilan antara makan malam dan waktu tidur, ambillah buah segar atau kacang-kacangan yang mengandung serat tinggi. Serta saran dari ahli gizi agar memberikan jeda 3 jam antara waktu selesai makan dan jam tidur. Sedangkan untuk minuman, pastikan untuk menghentikan kafein setidaknya 6 jam sebelum tidur. Batasi juga minum di malam hari sehingga Anda tidak perlu bangun di tengah malam untuk ke toilet. Yang ketiga, bisa dilakukan dengan tetap terhidrasi. Karena pemenuhan cairan setiap orang itu berbeda. Anda bisa mengkombinasikan air putih dengan lemon, jeruk nipis, mint segar, jahe segar, atau potongan buah musiman yang bisa dihaluskan. Yang keempat, ganti makanan olahan dengan makanan utuh. Sebuah penelitian menunjukkan adanya peningkatan asupan makanan tinggi natrium, tambahan gula, dan lemak total sejak pandemi COVID-19.
Tidak heran, mungkin karena banyak yang memesan makanan pesan antar karena pembatasan berpergian yang diberlakukan. Namun, seiring waktu, makanan yang diproses secara tinggi ini dapat memicu peradangan, dan peradangan kronis sistemik dapat merusak fungsi kekebalan normal. Dalam artikel tahun 2020 yang diterbitkan di British Journal of Nutrition, para ilmuwan menyimpulkan bahwa kebiasaan makan yang sehat penting untuk pencegahan COVID-19. Meskipun studi tentang efek nutrisi pada vaksin belum dipublikasikan, tetap benar bahwa cara terbaik untuk mendukung sistem kekebalan Anda pasca vaksinasi adalah dengan memprioritaskan makanan utuh yang kaya nutrisi dan anti-inflamasi. Salah satu strategi teratas adalah makan lebih banyak sayuran dan buah. Yang kelima, penuhi asupan gizi seimbang sebelum jadwal vaksinasi. Meskipun pingsan tidak terdaftar sebagai efek samping vaksin COVID-19 yang umum, CDC telah menerima laporan orang pingsan setelah divaksinasi. Tetapi, pingsan selama atau setelah vaksinasi biasanya dipicu oleh kecemasan atau rasa sakit daripada karena vaksin itu sendiri. Selain mendapatkan kepastian tentang prosedur tersebut, minuman dan makanan ringan sebelum vaksinasi telah terbukti mencegah pingsan terkait kecemasan. Selain rasa cemas atau nyeri, gula darah rendah juga bisa menyebabkan pingsan. Jadi, makanan yang membantu mengatur gula darah Anda sebelum disuntik vaksinasi adalah strategi yang cerdas, terutama jika Anda memiliki riwayat perasaan pingsan sebelum proses vaksinasi. Atur regulasi gula darah dengan mengkonsumsi sayuran, dipasangkan dengan protein tanpa lemak, karbohidrat yang kaya nutrisi, serat serta lemak sehat. Yang keenam, rencanakan beli makanan untuk antisipasi efek samping sesudah vaksin. Beberapa orang mengalami mual setelah vaksinasi. Untuk berjaga-jaga, rencanakanlah apa yang akan Anda makan setelah divaksin. Lebih baik makanan yang mudah dicerna. Pilihan yang baik termasuk sup sayuran berkaldu, pisang, melon, air kelapa, nasi merah, dan kentang. Hindari makanan berat seperti hidangan keju, saus krim, gorengan, dan daging, serta makanan manis termasuk permen dan makanan yang dipanggang. Tetap terhidrasi dengan baik, dan ketika Anda mual mereda, teruslah fokus pada makanan segar dan utuh. Sedangkan, jika setelah vaksinasi Anda tidak merasa mual, melainkan kehilangan nafsu makan, maka cobalah ngemil makanan kecil setiap beberapa jam. Usahakanlah cemilannya beragam agar tidak kehilangan nutrisi yang penting. Sementara, jika Anda lapar, namun tidak sanggup untuk memasak, pesanlah makanan yang sehat untuk dibawa pulang seperti tumis sayur. Efek samping vaksin akan hilang dalam beberapa hari, tetapi kebiasaan sehat seperti minum lebih banyak air dan konsumsi makanan kaya nutrisi dapat membawa manfaat kesehatan untuk jangka panjang. Itulah beberapa makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi setelah dan sebelum vaksinasi. Ayo, semuanya sudah vaksin apa belum? Jika belum, usahakan pemenuhan nutrisi dengan menerapkan gizi yang seimbang dan tetap patuhi protokol kesehatan saat melakukan vaksinasi. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.